والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, pada malam yang semoga Allah memberkahi ini, kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini pada kajian tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah, sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semuanya di dalam syurga Firdaus di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah sesama mereka, melainkan akan turun sakinah, ketenangan ilahi kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan rahmat untuk mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat Allah datang meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama-nama mereka disebut-sebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang ulun tuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala telah menerangkan kepada kita definisi dan kriteria orang-orang yang bertakwa, dan beliau juga menerangkan kepada kita pembagian hidayah, bahwa hidayah ada yang sifatnya hidayah taufik, yaitu murni milik Allah Jalla wa Ala, dan yang kedua adalah hidayatul irsyad wal bayan, hidayah mengajak manusia kepada jalan yang benar, yang itu dimiliki oleh orang-orang yang berilmu, para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berikut ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ingin mengingatkan kita penting dan besarnya keutamaan takwa yang Allah berikan kepada seorang hamba itu. Kata beliau, wa ansyada Abu Darda yauman, Abu Darda radhiyallahu anhu suatu hari pernah berpantun. Pantun bahasa Arab namanya syair, ya. Beliau berpantun yang bunyinya, yuridul mar'u an yu'ta munah wa ya'ballahu illa ma arada. Yaqulul mar'u faidatin wa mali wa taqwallahi afdalu mastafada. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu an, seringkali manusia itu menginginkan cita-citanya itu dapat ia raih. Wa ya'ballahu illa ma arad. Tetapi semua itu akan ia peroleh sesuai dengan kehendaknya. Terkadang seorang menginginkan pendapatan satu bulan dapatnya 10 juta. Allah berkehendak dapatnya 150 ribu. Dia berkehendak punya bisa menjadi orang nomor 1 di negaranya. Rupanya kegesi metang ana lewat. Makanya Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Isra, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia yang segera ini dengan mengorbankan akhiratnya, dia mencari dunia dengan mengorbankan akhiratnya, dia mencari dengan cara-cara yang haram, dengan dunia tersebut dia mengorbankan
perintah-perintah Allah, kata Allah, ajalna lahu fiha manasya. Kami akan berikan dunia itu untuknya manasya, sesuai dengan kehendak kami, bukan sesuai dengan kehendak dia. Kehendaknya menjadi presiden, rupanya kegeci mentang hana lewat. Ya. Kehendaknya ingin jadi gubernur, rupanya Allah berkehendak tidak. Ingin jadi bupati, Allah berkehendak tidak. Tidak akan bisa. Ya. Manasya, dunia itu kami berikan kepada manusia sekehendak kami, bukan sekehendak dia. Manusia boleh berandai-andai, manusia boleh buat program ini, program itu, tetapi wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Manasya liman nurid, itu pun akan kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Yaslaha mazmuman madhura, dia akan masuk ke dalam neraka jahannam mazmuman madhura, dalam keadaan hina, dina, terusir dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Maka kata Abu Darda, yuridul mar'u an yu'ta munah wa ya'ballahu illa ma arada. Seringkali manusia ini bercita-cita tentang sesuatu, ingin memperoleh cita-citanya, tetapi Allah berkehendak lain. Tetapi terkadang Allah berkehendak lain. Allah enggan kecuali sesuai dengan apa yang ia inginkan. Maka jangan sekali-kali kita tertipu dengan kecerdasan kita, tertipu dengan tahta yang kita miliki. Karena Allah menyatakan innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Di saat kita sedang sibuk memikirkan rival politik kita agar kalah 2019. Rival kita juga demikian, siang dan malam program yang dia pikirkan agar rival politiknya kalah 2019. Di saat sedang sibuk, sedang fokus ya, berbicara tentang politik, nyusun strategis politik, ya, sedang fokus mengejar PL dan agar tendernya menang, tiba-tiba man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Apa yang terjadi besok hari saja tidak ada yang bisa memprediksinya. Semuanya dalam genggaman Allah Jalla wa Ala. Maka Abu Darda mengingatkan kita, seringkali manusia ini menginginkan cita-cita yang ia peroleh, punya angan-angan yang sangat tinggi, padahal semua itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Artinya apa? Jangan sampai kita diperbudakkan oleh dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan kecerdasan kita, harta kita, tahta kita. Karena kalau Allah menyatakan kun fayakun, mati, mati, miskin, miskin, terbakar, terbakar, patah kakinya, patah. Walaupun di pundaknya ada 10 bintang. Menang gejak malaikat maut, dicekak oleh malaikat maut, seluruh pasukan elit yang berada di sampingnya enggak bisa buat apa-apa. Gergam oleh malaikat maut. Ya, yang mototeng dicekak oleh malaikat maut. Kenapa bergabah? Kun fayakun. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan menjemput kalian sekalipun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Tidak ada yang memprediksi Namrud mati dengan kondisi yang seperti itu. Raja nomor 1 di dunia, punya tahta, harta, kekuatan fisik pun orang nomor 1. Saking kejam dan kerasnya hatinya Namrud, istri Nabi itu yang perkosa di Namrud. Bayangkan, istri Nabi Ibrahim, Sarah, wanita tercantik di dunia, ingin ia perkosa. Allah matikan Namrud dengan apa jamaah? Allah masuknya seekor lalat ke hidungnya. Dia nggak bisa ngusir lalat yang masuk ke hidung, nggak bisa dia usir, nggak bisa dia geser. Masuk ke otaknya, dia pukul-pukul kepalanya, minta orang untuk mengeluarkan, nggak bisa, mati dengan seekor lalat. Ya, bukan ditembak oleh tank, pesawat tempur, sniper, ya diracun, enggak. Lalat masuk lewat hidung, enggak bisa dia geserkan, enggak bisa dia usir lalat yang masuk ke hidungnya, enggak bisa. Ini hendaknya menjadi renungan bagi kita. Makanya di antara doa yang sangat mengena dan memberi pendidikan tauhid
serta ketergantungan hati kita, agar kita memurnikan ketergantungan hati kita kepada Allah adalah sebuah doa yang tercantum di dalam surat Ali Imran yang Allah memerintahkan nabinya untuk senantiasa membacakan doa itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Nabi Muhammad, ucapkan doa Allahumma malikal mulk. Ya Allah, zat yang memiliki kerajaan. Allah yang memiliki kerajaan, apalagi PL, tender, kecil bagi Allah itu. Kerajaan seluruh dunia ini milik Allah, bukan milik asing. Kita nggak perlu cemas ekonomi kita akan diambil alih oleh orang asing. Selemah itukah iman kita? Ekonomi kita di tangan Allah, masa depan Indonesia di tangan Allah. Tugas kita melakukan sebab yang syar'i atau sebab yang duniawi dengan syarat tidak bertentangan dengan agama Allah. Nabi diajarkan oleh Allah untuk membaca doa ini. Allahumma malikal mulk. Ya Allah, zat yang memiliki segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Engkaulah yang memberikan kerajaan tahta kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkaulah yang mampu menarik kerajaan tahta kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Gak ada yang mampu melawan Namrud di masa itu. Nabi Ibrahim datang payah gepegah baurinang nya menyuna tamang dalam bek saga-saga ni pegah long la kodron kan nanti ipoh long ni pegah matang drone saudara long. Ini bukan dusta karena memang Nabi Ibrahim adalah saudara seagama. Saudara seagama. Karena kalau Ibrahim diketahui alaihi salam sebagai suami Sarah dipenggal oleh Namrud. Bek tegak-tegak ni pegah long la koron, ni pegah ba Namrud nyitanya long saudara drone. Saudara seagama. Karena memang di saat itu belum ada yang beriman di muka bumi Allah kecuali Ibrahim dan Sarah. Rupanya mati seketika. Tidak ada yang pernah memprediksi Namrud mati dengan seekor lalat. Fir'aun Allah tenggelamkan di tengah laut bersama ribuan pasukannya. Khusus Fir'aun bangkainya Allah campakkan ke darat masih utuh. Sehingga Bani Israel menyaksikan Fir'aun udah mati. Secara akal nggak masuk akal. Dia tenggelam bersama ribuan pasukannya. Nggak ada satupun tengkorak pasukannya yang didapati. Tidak ada satupun tengkorak pasukannya yang didapati oleh masyarakat. Khusus Fir'aun Allah terbangkan, Allah campakkan lagi dia ke darat. Sehingga Bani Israel pengikut Nabi Musa yakin Fir'aun udah mati. Kerajaan Fir'aun, tak ada yang pernah memprediksi dia mati dan kerajaannya hilang begitu saja. Kerajaan Kisra, Persia, yang ketika surat Nabi datang kepadanya, dia marah sampai bergetar tangannya karena memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad, baru nama dia. Ini bentuk pembangkangan kepada seorang raja bagi Persia. Mestinya nama raja dulu, baru nama pengirim surat. Ini nama Allah, baru nama Nabi Muhammad, setelah itu baru nama raja. Berarti raja di nomor 3-kan. Dia sobek-sobek. Surat yang dikirim oleh Rasulullah. Kemudian ditangkap sahabat Abdullah bin Hudzafah dengan beberapa kawannya, dan telah dia perintahkan al-bojonya menyediakan belanga wajan yang sangat besar, diisikan minyak, kemudian dihidupkan api. Begitu minyak yang yang dia masak sudah mendidih, beberapa sahabat dilemparkan ke dalam wajan, langsung meleleh. Lemparkan satu lagi, meleleh. Abdullah bin Hudzafah ditantang, kamu bisa selamat dengan syarat nyawa Muhammad kamu habiskan. Nyawa Muhammad kamu habiskan. Abdullah bin Hudzafah tidak siap. Saya lebih memilih masuk ke minyak itu daripada menyentuh Nabi Muhammad. Kalau getak Raja Persia, aja deh dari Islam. Rupanya Allah berkehendak lain. Abdullah bin Hudzafah bisa lari dan dikejar nggak dapat, nggak masuk akal.
Beliau lari jalan kaki di tengah-tengah padang pasir. Yang mengejar beliau pakai kuda, tapi nggak dapat. Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Mate bajara Allah, upaya ada kurung. Mate bajara Allah karena budaya upi bajara Allah, kan bajara urung. Allah berkehendak Abdullah bin Affan bisa lari lebih kencang dari kuda, dan bekas dan kaki beliau tidak meninggalkan bekas, nggak masuk akal. Di padang pasir lari beliau mengalahkan kuda. Nah, ketika sapang berita ke Nabi bahwa Raja Persia, dia merobek-robek suratnya Nabi Muhammad, apa yang diucapkan oleh Nabi? Mazzaqallahu mulkah. Semoga Allah mencobak-cabik, menghancurkan kerajaannya Persia, Kisra ini. Allah berkehendak Raja Persia dibunuh oleh anaknya sendiri dan dimutilasi oleh anaknya, dipotong-potong anggota tubuhnya oleh anak kandungnya sendiri. Allah memiliki banyak cara, jemaah. Gak ada yang memprediksi Raja Persia bisa mati dibunuh di tangan anaknya sendiri, anak kandung, bukan pembantunya, bukan asisten, bukan pula ajudannya, anak kandungnya sendiri yang membunuh dia. Kenapa kita khawatirkan? Mati hidup kita di jarak Allah Jalla wa'ala. Kan gak mungkin orang memprediksi anak kandung sendiri bisa membunuh ayahnya. Sudah dia bunuh, dimutilasi, dia potong-potong anggota tubuh ayah kandungnya. Subhanallah. Makanya doa ini sangat dalam maknanya. Kalau kita baca sambil meresapi maknanya, kita ingat kejadian-kejadian dunia ini yang menerangkan kebenarannya doa ini. Allahumma malikal mulki tu'tal mulka man tasha. Engkaulah yang memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau akan menarik kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Engkaulah yang mampu memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Pujian manusia enggak akan pernah mengangkat kita di sisi Allah. Jangan pernah tertipu dengan popularitas dan pujian manusia. Yang mengangkat kita adalah inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaan. Wa tudhillu man tasha, dan engkaulah yang mampu menghina, merendahkan manusia. Cacian manusia, persekusi manusia enggak akan pernah bisa merendahkan kita di sisi Allah. Yang dapat merendahkan kita di sisi Allah, kata Nabi, innama ju'ilatiz zillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Kehinaan dan kerendahan itu hanya menimpa orang-orang yang menyelisih agamaku. Ini kan cukup dalam doanya. Qulillahumma malikal mulki. Langsung rendah kita. Kalau meresapi maknanya, patah bahu tuh. Apa yang kita miliki, jamaah? Kita seorang perdana menteri, presiden, gubernur, bupati, raja dunia sekalipun, malikal mulki. Allah yang memilikinya. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Di tanganmu segala kebaikan. Ekonomi kita, ekonomi Indonesia di tangan Allah. Bukan di tangan orang asing. Jangan selemah itu akidah kita. Selama kita beriman dan bertakwa serta mau mencari rezeki, walaupun kita hidup di bawah Fir'aun dapat rezeki. Fir'aun bukan hanya menguasai akidah, juga menguasai ekonomi dunia. Apakah Musa kelaparan karena ekonominya diatur oleh Fir'aun? Enggak. Istri Fir'aun mukmin, beriman kepada Allah. Ekonomi dia, segala-gala yang dia miliki di tangan Fir'aun. Apakah dia sengsara hidupnya? Enggak. Kenapa? Karena Allah telah menggaris dalam Al-Quran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Selama kalian bersabar di atas agama Allah dan tetap bertakwa kepada Allah, seluruh makhluk di dunia ini, manusianya, jinnya, hewannya, nggak akan pernah bisa membahayakan kamu. Kurang lagi janji Allah. Ataukah kita meragukan janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yakzibun. Andai kata penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Allah tidak menyatakan andai kata penduduk sebuah negeri menggantikan presiden, menggantikan menteri, menggantikan gubernur, menggantikan bupati. Enggak. Allah menyatakan andai kata penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kami bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi.
Itu kaedah ekonomi dalam agama kita. Itu pintu ekonomi dalam agama kita. Walakin kazzabu, tetapi manusia di dunia ini mendustakan agama Allah. Kaitu riba, ipu kadhilom. Kaitu suap menyuap hanya ipu kadhilom. Pahman rob buka baru gemeratip pagi pesawat ka goyang-goyang pesawat di Allah baru meratip UBB rea. Bah iku paket iku PL tua ke Allah. Hanali hukum suap menyuap. Menan dalam pesawat, gemat pesawat malaikat maut, kamati pesawat paling raik meratip urang yang paling le desa. Yang paling raik su meratip. Ini teguran besar dari Allah Jalla wa Ala. Biyadikal khair, di tangan Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Makanya Nabi dan para sahabat enggak pernah ragu mereka menjalankan agama Allah. Memang nama-nama Asmaul Husna itu benar-benar menancap dalam hati mereka. Mereka benar-benar memahami nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Enggak mungkin berarti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim membuat kita terlantar sia-sia mati kelaparan sedangkan kita taat kepadanya. Mungkin? Enggak mungkin. Sedangkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Hakim. Mungkinkah Allah mengharamkan sesuatu yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita? Kalau mungkin berarti Allah bukan Al-Hakim, itu namanya zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Jadi fikih Asmaul Husna benar-benar menancap kuat dalam dada Nabi dan para sahabatnya. Mereka diperintahkan tinggalkan Mekah, berangkat ke Madinah. Properti mereka di Mekah, hewan ternak mereka di Mekah, tanah mereka di Mekah. Mereka siap. Allah yang memerintahkan dan Rasul. Enggak mungkin sia-sia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Hakim ala kulli syai'in qadir. Apa yang kita ragu? Makanya Abu Darda berpantun demikian. Lihat ucapan para sahabat itu pendek-pendek, simple. Ya simple. Tapi kalau kita renungi, kita syarah, mungkin bisa jadi satu kitab. Kan cukup simple pantunnya. Yaqulul maru an yu'ta munah wa ya'ballahu illa ma arada. Seringkali kita itu bercita-cita untuk menggapai berkeinginan untuk menggapai cita-cita kita. Allah rupanya berkehendak lain. Allah berkehendak lain. Yaqulul mar'u faidati wa mali. Setiap kita hanya mengingat berapa untung hari ini, berapa untung kemarin, wa mali, berapa sudah harta saya, di mana harta saya. Wa taqwallah afdal mastafada. Dia tidak menyadari bahwa nikmat ketakwaan, nikmat ketaatan itu adalah pemberian paling berharga dari Allah Jalla wa Ala, lebih berharga daripada harta. Ini teguran dari Abu Darda agar orientasi kita itu jangan selalu dunia. Alhamdulillah lihat nikmat Tonio na 50 PL tender Tonio pi le menang ya. Masya Allah nikmat kita sekedar itu ya. Untung besar ya. Kita tidak menilai salat 5 waktu berjamaah itu lebih mulia ya. Bisa bangun di sepertiga akhir malam untuk salat tahajud itu juga nikmat yang sangat besar yang tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Punya anak yang hafal Al-Quran, punya istri yang salehah, punya teman-teman yang selalu mengingatkan kita kepada Allah, dekat dengan rumah Allah, nikmat yang tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Maka Abu Darda menegur kita. Seringkali kita berkata hartaku, keuntunganku. Kamu tidak sadar bahwa nikmat ketakwaan itu adalah nikmat yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala wa fi Sunan Ibnu Majah Nabi Muhammad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istafada al-mar'u ba'da taqwallahi khairan min zawjatin salihah in nadhara ilaiha sarratu wa in amaraha ata'atu wa in aqsama 'alaiha abarratu wa in ghaba 'anha nasahatu wa fi nafsiha wa malih. Dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh tidak ada kebaikan yang diraih oleh seseorang setelah ketakwaan yang lebih baik daripada istri salihah. Apa ciri istri salihah? In nadhara ilaiha sarrat. Apabila engkau memandangnya, engkau bahagia, senang. Ini teguran dalam syar'i. Pendidikan dari syariat kita agar wanita itu berdandan di hadapan suaminya. Dan kalau kita melihat kepada sahabiat dan istri-istri Nabi, demikianlah mereka. Kamu balik, donya kamu balik. Dunia sudah
terbalik. Tepatnya bukan dunia yang terbalik, karena dari dulu langit masih di atas dan bumi masih di bawah. Tetapi tepatnya adalah mindset manusia yang sudah terbalik. Sekarang mayoritas wanita berdandan kalau keluar rumah. Dia cari lipstiknya, make upnya, sampai muka sebagian mereka kalage boneka, kalage nano warna make up. Cari baju yang paling indah. Tetapi ketika di rumah dia males mandi. Di rumah Masya Allah. Di luar ketika keluar rumah seakan-akan seorang ratu. Tetapi ketika di rumah penampilannya seperti kuntilanak yang sudah berumur 85 tahun. Ini kan kembali. Ya. Mestinya ketika di rumah dia berdandan. Bukan ketika keluar rumah. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau memerintahkannya, dia taat kepadamu. Jika engkau bersumpah, dia akan merealisasikan sumpahmu. Jika engkau tidak ada di sisinya, dia akan menjaga kehormatan dirinya dan akan menjaga hartamu. Syahid dari hadis ini, sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi menyebutkan bahwa takwa adalah tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada nikmat takwa jamaah. Tidak ada yang lebih baik daripada nikmat takwa. Karena seringkali syaitan memberi bisikan kepada kita, sehingga yang kita nilai nikmat itu kita nilai hanya sifatnya dunia saja. Yang sifatnya dunia saja. Begitu kita diuji dengan kemiskinan, kita bilang nikmat sudah berkurang. Padahal kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada siapa saja, kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, nikmat salat 5 waktu tepat pada waktunya, berjamaah, rezeki yang halal, ya, rumah tangga yang mawaddah, rahmah dan sakinah, bisa bangun di sepertiga akhir malam tahajud, tiap hari bisa baca Al-Quran, ya, tidak lagi mengkonsumsi hal-hal yang haram. Ini nikmat yang seperti ini kata Abu Musa hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan saja dari hamba-hamba yang ia cintai. Dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya manusia itu bangga, gembira, senang. Itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Apa maksudnya fadlullah dan rahmatnya dalam ayat ini? Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush, kata beliau, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murada bihima ni'matul Islam was sunnah. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di sini adalah nikmat Islam dan nikmat melaksanakan Islam sesuai dengan sunnah, sesuai dengan perjalanannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan Al-Qur'an dan hadis. Ini nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai ada seorang ulama tabi'in yang bernama Abu al-Aliyah Syaqiq ibn Salamah rahimahullah, kata beliau, inni la adri ayya ni'mataini minallahi alayya a'zam. Aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar daripada dua nikmat Allah untukku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah setelah mengenal Islam. Betapa banyak orang di KTP-nya Islam, tapi salatnya masih madain nenek moyang, bukan madain sallu kama ra'aitumuni usalli. Wudhu belum sesuai dengan wudhunya Rasulullah. Seumur hidup belum pernah mengkaji hadis-hadis yang menerangkan bagaimana sifat wudhu Nabi. Seumur hidupnya belum pernah mengkaji hadis-hadis yang menerangkan sifat salat Nabi. Umrah berulang kali, tetapi umrahnya belum sesuai dengan sunnah Nabi. Haji sudah berulang kali, tapi belum sesuai dengan sunnah Nabi. Zikir setelah salat 5 waktu belum sesuai dengan sunnah Nabi. Lebih parah lagi, akidahnya tidak sesuai dengan akidah Al-Quran dan As-Sunnah yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi. Ini nikmat yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berbangga dengannya. Nikmat Islam dan nikmat Sunnah. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Adapun nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai
sekalipun. Qarun lebih kaya daripada Nabi Musa. Fir'aun lebih kaya daripada Nabi Musa. Namrud lebih kaya daripada Ibrahim. Apakah mereka lebih baik daripada Nabi Allah? Wala yu'ti ad-din illa man yuhib. Dan tidak akan diberi, adapun nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba pilihan saja. Ya, perlu kita syukuri nikmat yang seperti ini. Nikmat ketakwaan, nikmat ya mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Sisa waktu saya persilahkan jika ada kritikan, masukan ataukah yang lainnya yang ingin disampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara menanggapi bolehnya memberontak kepada pemimpin dengan alasan Abdullah bin Zubair pernah melakukannya? Apakah para sahabat menyetujuinya ketika itu? Barakallahu fiik. Sekarang pertanyaannya, kita yakin nggak bahwa Nabi SAW agama Islam ini agama yang sempurna? Yakin? Ya. Kira-kira ada nggak ayat dan hadis yang mengatur dalam masalah ini? Nggak mungkin nggak ada. Masa keluar masuk WC aja diatur oleh Islam. Ya. Makan diatur tangan kiri atau tangan kanan. Diatur dalam Islam. Nah sekarang kalau kita meyakini itu ada, berarti tugas kita mengkaji. Bagaimana hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk menyikapi penguasa yang zalim. Satu. Dua. Yang ketiga, ini muqaddimah poin penting dalam hal ini. Dalam masalah agama, kita tidak boleh memilah-milah hukum. Artinya, jangan sampai dalam sebuah pembahasan agama kita siap menerimanya, tetapi di pembahasan agama yang lainnya kita menolaknya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Masuk dalam Islam secara totalitas. Dan memilah-milah perkara agama itu sifat Yahudi dan Nasrani Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman sebagiannya dan sebagian lain kami tolak. Baik, jangan sampai setelah kita menerima hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada kita bagaimana sikap kita terhadap penguasa yang zalim, yang nepotisme, andai kata iya demikian, kita tidak menerimanya. Begitu disodorkan hadis riba, kita siap menerima. Hadis tentang syirik kita menerima. Hadis tentang bidah kita terima. Hadis tentang suap menyuap kita menerima. Hadis tentang akhlak yang mulia kita terima. Begitu hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada kita sabar, tidak boleh memberontak, tidak boleh mencela, kita mentakwilnya. Kita enggak menerimanya. Kemudian kita bantah dengan perbuatan individu sahabat. Padahal dalam hadis-hadis lain kita berkeyakinan enggak boleh menolak hadis Nabi karena perbuatan individu atau ucapan individu sahabat. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana sikapnya? Silahkan jamaah. Hakim di antara kita adalah Al-Quran dan hadis. Kita umat Islam, umat Al-Quran, umat hadis, yang mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kita berprinsip segala perkara agama yang ingin kita sampaikan, dasar kita adalah Al-Quran, hadis, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Cabang dari itu ijma atau qiyas sahih. Kita bukan umat nomor 1 atau nomor 2. Ingat itu. Undang-undang dasar kita dalam berloyalitas bukan nomor 1 dan bukan pula nomor 2. Tetapi undang-undang dasar kita dalam persatuan, dalam berloyalitas adalah radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar inilah kita saling cinta mencintai. Ya Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Hati-hati. Hari-hari ini ingin dijadikan nomor 1 atau nomor 2 sebagai dasar berloyalitas. Tidak. Kita tidak mau di kotak-kotak demikian. Undang-undang dasar kita dalam bersatu, berloyalitas, cinta mencintai, bahu-membahu adalah ini. Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah innamal mu'minuna ikhwah. Kita bukan umat nomor 1 dan kita bukan umat nomor 2. Kita bukan umat organisasi tertentu. Kita bukan pula golongan partai tertentu. Kita golongan inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Wa'tasimu, apakah selesai? Enggak. Bihablillah. Bukan wa'tasimu bi nomor 1 atau bi wa'tasimu bi nomor 2. Bukan. Wa'tasimu dengan partai ini atau wa'tasimu bi partai ini. Bukan. Wa'tasimu bihablillah.
Kalau kita buka seluruh kitab tafsir, mereka menerangkan bahwa yang dimaksud dengan bihablillah bukan nomor 1, bukan nomor 2, tetapi adalah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Nah, kalau kita buka kitab-kitab hadis, cukup banyak hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk bersabar dengan pemimpin yang zalim dan tidak mencelanya. Hadis tentang itu lebih banyak, tidak kalah banyak daripada hadis zina, daripada hadis riba, daripada hadis membunuh. Lebih banyak hadis itu. Buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim di antaranya. Nabi SAW bersabda, "Innakum satarawna ba'di umuran tunkirunaha wa atharatan 'alaikum." Qalu ya Rasulullah, famadha ta'muruna? Qala tu'addu alladhi 'alaikum wa tas'alu Allah alladhi lakum. Hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, setelah aku meninggal nanti, kalian akan mendapati penguasa-penguasa yang banyak melakukan kemungkaran. Kemungkaran dalam bahasa agama setiap perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bukan urusan dunia. Ini kemungkaran. Ya. Dan pemimpin-pemimpin yang atharatan alaikum, nepotisme. Betul-betul nepotisme, bukan sekedar hoax, bukan sekedar hawak atau fitnah dari rival politiknya. Benar-benar nepotisme. Para sahabat langsung ya Rasulullah, apa perintah Anda untuk kami kalau punya pemimpin seperti itu? Apa kata Nabi? Turun ke jalan, lengserkan? Enggak. Tu'addil ladzi 'alaikum. Hak mereka tunaikan. Tetap taat, tetap mendengar, jangan memberontak. Hak kalian yang tidak diberikan oleh mereka, tas'alullah, minta sama Allah. Ini ajaran Islam, santun, akhlak, tenang. Yang laki apa Allah? Laki juga. Baik dah punya nyet. Nyu hadis pun dah punya nyet. Hadis yang berkata demikian, hak kalian tidak. BBM naik, minta sama Allah. Kebun sawit jatuh, minta sama Allah. Pulau kita udah berkurang, minta sama Allah. Memandung Allah, Nabi yang yu. Kan Ustaz Farhan atau Ustaz Allan. Nabi yang yu. Hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Wa tas'alullah alladzi lakum. Hak kalian yang tidak diberikan oleh pemerintah, memang hak kalian, bukan hak orang lain, memang hak kalian. Ini benar-benar hak lo, bukan sekedar PL enggak diberikan, paket hana merpa, akhirnya kita caci maki pemimpin, bukan sekedar tender enggak dimenangkan, bukan sekedar ya partai kita banyak ditekan di dalam, bukan. Memang hak kita diambil, mobil kita diambil. Ya. Pekerjaan kita dipersulitkan, ditekan dari sisi ini, ditekan dari sisi itu. Minta sama Allah, kata Nabi. Ini perintah Nabi. Satu. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, la yakunanna ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins. Ini lebih gawat lam. Ya, sampai terkadang hanya ada terjemahkan hadisnya. Kepegah oleh Nabi, setelah aku nanti akan datang pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil petunjukku sebagai petunjuknya, tidak mau mengikuti jalanku, hatinya hati setan, tubuhnya aja manusia. Mangkiban lo mina pemimpin lagi kan. Para sahabat tu ngedinga. Afala nunabiduhum bisuyufina, wahai Rasulullah, miuna pemimpin lagi yang tua motak padaku jut. Nyangkeun para sahabat, kamu tak padaku jut Rasulullah. Kami potong lehernya boleh. Itu bukan sekedar gertak tempe dari para sahabat butai-butai gepubut, bukan sekedar begitu bunyi tuam tubuh dia yang gerpuh mana idamang kan. Betul-betul berani para sahabat. Ya. Betul-betul berani. Apa kata Nabi? La ma'aqamu fikum as-salah. Tidak boleh. Selama mereka masih menegakkan salat. Isma' wa ati' wa in dharaba dharak wa akhadha malak. Taati. Dengar, jangan memberontak, jangan melengsarkan. Walaupun hartamu diambil, punggungmu dicambuk. Rumah harta dia ambil. Hayu hadis Nabi. Masalah ron terima han terima nyaurtan ron. Ya, memberata pegah Nabi dengar pakan hanggiung berontak tengah ju. Kita kata Allah, inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kalau mi tak ingin memberontak, long yakin mandung tayu nasifun memberontak. Long pina baci urang ron. Semua manusia di dunia ini asal sifatnya wa kanal insanu zaluman jahula. Sifat memberontak sifat manusia.
zaluman jahula. Jino tinggal ta fikir tayu ikut hawa nafsu, ikut kata partai, ikut kata organisasi, atau ikut kata Allah dan Rasulnya. Nyo Nabi pegang miona pemimpin nepotisme minta sama Allah. Dengar dan taat. Ini bukan karena kita ingin menjilat dan takut memberontak, tetapi demi menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah. Demi menjaga persatuan. Lung kalau kurata diaman petata. Tajak masjid payah dah kini mana bude lagi. Cukup pet bude lagi. Awal-awal diaman adalah aksi damai. Aksi damai menyampaikan inspirasi masyarakat. 2011 menjadi aksi pemberontakan siaga 1 Yaman. Libya dalam jangka waktu 8 bulan menikmati orang 50.000 orang. Yang luka-luka parah lebih dari itu. Mangat lagi jamaah. Mamnya itamang asing PBB. Ketika terjadi pemberontakan, terjadi perang di sebuah negara, mungkinkah mereka masuk membela Islam? Enggak. Masuk Suriah, Islam yang ditekan. Masuk ke Libya, Islam yang ditekan. Ya kan? Ini cara mereka orang asing untuk menghancurkan dunia dan akhirat kita. Man sampai kapan tasabah berpegah li Nabi hatta taridu alayya alal haud, sampai merupak ngelon tuan di telaga lon tuan orang kiaman. Kamu merupak ngelon nyah napa ya kabali. Kamu merupak tiga jib telaga Nabi hanali gerah umur hidup. Nanti ada presiden baru lagi, sikap kita tetap ini. Siapapun presiden kita, purnawirawan, sipil, sama sikap kita. Taat, mendengar, tidak mencelanya. Nasihatinya secara 4 mata. Diterima alhamdulillah, enggak diterima kita sudah selesaikan. Nabi menyatakan man ra'a min amiri syai'an yakrahu, barang siapa melihat amirnya melakukan sesuatu yang ia benci karena melanggar agama Allah, bukan sekedar BBM naik, bukan sekedar banyak orang miskin, tapi memang pelanggarannya agama, bukan dunia. Semua hadis-hadis Nabi yang menerangkan penguasa yang zalim karena nilai agama, bukan nilai ekonomi. Ya, semuanya karena nilai agama. Kata Nabi, falyasbir, hendaknya dia bersabar. Fa innahu man kharaja famata shibran mata mitatan jahili. Karena orang yang mati dalam keadaan tidak taat kepada pemimpin yang sah, matinya seperti mati orang jahiliyah. Maksudnya kata para ulama, karena orang jahiliyah punya perangai selalu sikapnya suka memberontak. Nanti pemimpin ini merontak, nanti ganti pemimpin lain sikapnya sama juga, dia lagi. Datang presiden baru lagi, dia lagi. Itu aja yang mencaci maki pemerintah. Itu lagi, itu sifat jahiliyah. Hai pakangkrut, hai Nabi pegang mata mitatan jahiliyah. Orang mati tidak mau taat kepada pemimpin, matinya seperti orang jahiliyah. Hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi juga menyatakan man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyakhudh bi yadihi. Kalau dia melihat pemimpin yang melakukan kemungkaran, dia pegang tangan pemimpinnya. Wal yakhlu bi, kemudian dia berduaan. Wal yansahu, dia nasihati. Kalau diterima. Kalau enggak, dia telah menaikkan kewajiban. Ma miyo menanah nada tujud. Menadakan mang kai tembak mati jihad. Syahid kupuya. Kupuya. Kata Nabi, kalimatu afdal jihad kalimatu haqqin inda sultani jihad, merupakan jihad yang paling afdal, mengucapkan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Kata para ulama, Nabi menyatakan inda, di sisi, bukan di atas mimbar, di pinggir jalan. Kata Nabi di sisi. Kalimat indah di sisi artinya, kalau saya meneriaki, saya nasihati salah satu jamaah berada di sana di Jakarta. Saya teriak dari Aceh, ini kira-kira saya menasihati dia di sisi dia atau di atas mimbar? Atas mimbar. Bertentangan dengan hadis. Apalagi sudah ada hadis lain yang menerangkan, hendaknya diambil tangannya, dia berdoa. Hadis Nabi dipahami dengan hadis Nabi yang lain. Adapun perbuatan Abdullah bin Zubair, andai kata iya, maka Imam Nawawi telah menukilkan kesepakatan seluruh ulama di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, bahwa ulama sepakat seluruhnya tidak boleh memberontak kepada penguasa yang zalim setelah kejadian Hajjaj bin Yusuf. Ya. Dan perbuatan individu sahabat tidak boleh kita jadikan dalil untuk menolak hadis-hadis Nabi. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih?
Ya kan? Wattaqullah innallaha samiun alim. Tapi pajan kata apa? Tampi merupakan Nabi dalam telaga. Jino pertanyaan jamaah. Presiden Indonesia dari semenjak berdiri Indonesia. Ya? Nyo pertanyaan tapi jawaban tanya harus jujur. Semenjak berdiri Indonesia, apakah Presiden Indonesia lebih jahat daripada Fir'aun? Jujur jemaah. Hah? Enggak kan? Masya Allah semua yang muslim. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berangkat memerpak dengan Fir'aun, langsung dengan Fir'aun. Merpak langsung Fir'aun ba istana Fir'aun baikna orang lain. Ucapkan kepadanya kata-kata yang santun. Nasihat dia lemah lembut dengan santun agar dia mau menerima. Akhirnya dia takut kepada Allah. Jino baik dakun kok. Abi hotel. Panjang pembahasan dan pembahasan ini dibahas oleh ulama dalam seluruh kitab akidah. Dan kesepakatan ulama itu bukan masalah khilafiyah. Sepakat para ulama dalam kitab-kitab akidah bahwa tidak boleh memberontak, tidak boleh mencela. Kewajiban kita menasihati dengan cara yang santun. Kita mendoakan mereka agar dapat hidayah. Mereka menyebutkan yang memberontak adalah kaum khawarij. Dan itu bukan masalah khilafiyah, tetapi itu masalah ijma'. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya ulun tuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم